Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi di renungan pagi pada saat ini. Dalam pertolongan Tuhan kita boleh bersama-sama merenungkan bersama. Sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas lawatan-Mu bagi kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi kami, tolong kami, sertai kami Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami. Terpuji kekal nama-Mu di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada pagi hari ini adalah komunikasi semesta alam. Sekali lagi, komunikasi semesta alam yang terambil dalam kitab Mazmur 19 ayat 4-5. Gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Bagi seorang sosiolog, komunikasi bukan sekedar saling berbagi informasi antar manusia, melainkan juga saling mengungkapkan perasaan, namun kenyataannya salah pengertian ataupun salah tanggap kerap terjadi dalam komunikasi, termasuk dalam komunikasi antar gereja saat mewartakan kemuliaan Allah. Kitab Mazmur di atas memuat beberapa kata kerja yang menggambarkan proses komunikasi, seperti menceritakan, memberitakan. Mazmur 19 ayat 2 meneruskan berita, menyampaikan pengetahuan. Ayat yang ketiga, gema yang terpancar dan perkataan yang tersampaikan di ayat yang kelima. Uniknya, kata-kata itu tidak terhubung pada manusia, melainkan pada alam semesta ciptaannya. Langit terhubung dengan cakrawala, hari terhubung dengan malam. Gema dan perkataan sampai ke seluruh dunia. Ayat yang kedua Bapak Ibu, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Yang ketiga, hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Ayat yang kelima, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Komunikasi semesta alam yang membawa pesan dengan kegirangan tentang kemuliaan Tuhan, sehingga pesan yang disampaikan terus bergulir sampai ke ayat 6-7. Ayat yang ke-6, yang keluar bagian pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Ayat yang ke-7, dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Kita ciptaan Tuhan diberi kemampuan berkomunikasi lebih dibandingkan ciptaan lainnya. Sayangnya, gereja maupun individu kerap berkomunikasi kepada diri sendiri karena enggan bekerja sama dengan gereja ataupun umat beragama lainnya. Hal itu membuat pesan yang bergema bukan lagi tentang kemuliaan Tuhan, melainkan tentang eksklusivitas, perpecahan, ataupun perbuatan umat. Sebagai umat ciptaannya, kita dapat belajar dari peran semesta alam dalam kitab Mazmur yang menjadikan Tuhan sebagai pusat pemberitaan. Betapa indahnya gema kabar baik yang terpancar bila semua gereja Tuhan saling meneruskan pesan yang benar di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah kami atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas renungan-Mu pada pagi hari ini Tuhan.
Biarlah kami bisa berkomunikasi, bersatu hati, hanya untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Dan betapa indahnya Tuhan bagi kehidupan kami ketika kami selalu mengandalkan Engkau. Tuhan sertai kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.